Pasti pernah dengar istilah red flag ya, karena sekarang istilah red flag ini tuh kayak sering banget dipakai di internet, kayak sedikit-sedikit red flag gitu. Telat balas chat, orangnya red flag. Suka main game, disebut red flag. Introvert juga disebut red flag. Padahal sebenarnya arti red flag itu nggak sesederhana itu ya, nggak sesimpel itu gitu. Mari kita bahas red flag di video kali ini ya. Red flag itu kan sebenarnya cuma tanda peringatan awal aja ya, kayak semacam sinyal lah. Kalau ada sesuatu yang berpotensi jadi masalah yang serius di kehidupan kita nanti gitu. Nah ini disebut red flag. Jadi bukan seseorang itu harus dihindari secara total gara-gara satu kesalahan aja ya. Karena satu kesalahan itu ya manusiawi gitu. Kalau misalkan pola perilakunya terus berulang, kayak misalkan melakukan kesalahan yang mengancam atau merugikan kita terus-menerus, nah itu baru harus kita hindari karena itu berulang terus. Dia nggak pernah berhenti main game loh. Red flag banget. Nah, terus kenapa disebut red flag? Kenapa disebut bendera merah gitu ya? Ini alasannya karena dari dulu warna merah itu identik dengan tanda bahaya ya. Kayak lampu merah, alarm, atau bendera merah yang ada di pantai itu artinya kan kita jangan berenang di situ ya. Karena berbahaya gitu. Nah itulah kenapa dipakai red flag. Jadi karena tanda bahaya. Jadi ingat red flag itu tanda bahaya aja ya, bukan monster gitu. Nah sekarang kan istilah red flag itu sering dipakai di hubungan, di pertemanan, keluarga, bahkan dunia kerja gitu. Semua sering pakai istilah red flag ya. Contohnya saya sudah catat di sini beberapa contoh-contoh red flag. Contohnya di hubungan. Nah misalnya seseorang terlalu posesif, suka mengontrol, manipulatif, gampang menyerah, atau melakukan love bombing berlebihan di awal. Nah, yang nggak tahu love bombing, saya udah bikin videonya. Coba aja ditontonnya, itu adalah sikap romantis, tapi lama-lama kayak terasa menyakitkan gitu. Nah, itu istilahnya atau itu bisa jadi red flag juga tuh. Meskipun kita baru kenal, tapi kok rasanya nyaman ya? Sepi kayaknya hidup tanpa kamu. Ih, love bombing banget. Contoh lain, misalnya ada orang yang suka silent treatment. Nah ini juga saya udah buat videonya ya, apa sih sebenarnya silent treatment itu. Nah ini tuh sebenarnya perilaku seseorang yang kalau saat marah, saat ada masalah, bukannya ngobrol, malah menghilang, malah menghindar gitu. Jadi bikin pasangan bingung ya, dan kayak merasa dihukum gitu. Nah ini juga tuh bisa jadi tanda red flag juga, tapi ya cuma tanda ya, bukan yang harus serius gitu. Ngomong dong. Aku udah panjang lebar, kamu malah silent treatment. Red flag banget. Atau ada juga gaslighting. Nah ini juga saya udah bikin videonya. Gaslighting itu saat seseorang bikin kita ragu soal perasaan kita atau ingatan kita sendiri ya, kayak misalnya kita lagi sedih tapi malah dibilang udahlah kamu terlalu sensitif gitu, lebay. Nah kita jadi bingung tuh, apa perasaan kita memang lebay atau memang kita memang lagi sedih aja gitu. Nah ini salah satu contoh perilaku red flag juga. Coba jelasin kenapa kamu komen-komen menggoda di akun cewek-cewek Instagram. Loh, kamu periksa-periksa akun aku. Kamu melanggar privasi aku. Ih, gaslighting. Tapi red flag itu juga bukan cuma soal pasangan ya. Di pertemanan juga ada teman yang red flag. Kayak teman yang cuma datang saat butuh misalnya. Teman yang suka membuka rahasia orang misalnya. Atau teman yang diam-diam iri dan menjatuhkan kita di belakang. Nah itu red flag juga tuh. Terus di keluarga juga bisa muncul istilah red flag ya. Contoh misalkan ada keluarga yang suka ngontrol kita berlebihan, memanipulasi perasaan kita, gampang marah-marah, atau kebiasaan yang suka merendahkan orang lain dan dia anggap itu normal gitu. Nah itu red flag tuh. Ah, punya adik dari dulu payah banget, soal apa aja lemah banget. Bahkan di dunia kerja juga ada istilah red flag, saya baru ingat. Misalnya kayak perusahaan yang tidak transparan soal gaji, lingkungan kerja yang toksik,
atau bos yang suka mempermalukan karyawannya di umum gitu, atau misalkan perusahaan yang pernah janji tapi kenyataannya nggak ada, kayak suka janji ini itu bakal dapat ini itu, dapat kapal pesiar, dapat wisata keliling dunia. Nah itu red flag juga tuh. Ya tapi masalahnya ya, istilah red flag itu kayak sering dipakai terlalu sembarangan ya, kayak semua hal itu dianggap toksik, semua kesalahan itu dianggap manipulatif. Padahal ya manusia itu gak sesimpel itu perilakunya. Gak semua kekurangan atau kesalahan itu dianggap red flag. Kayak misalkan orang introvert, itu bukan red flag. Orang yang butuh waktu sendiri juga bukan otomatis disebut silent treatment kan. Kadang memang orangnya memang lagi capek gitu, lagi bingung misalkan, pengen sendirian, atau ya belum punya kemampuan buat ngobrol lebih baik lagi gitu. Nah itu juga bukan silent treatment yang red flag gitu. Emang paling nikmat itu duduk sendiri sambil ngopi sore-sore. Tenang rasanya. Jadi, menurut saya yang penting itu bukan satu kejadian kecilnya, tapi polanya. Apakah berulang? Apakah menyakiti terus-menerus? Apakah ada kesadaran untuk berubah? Atau justru nggak ada sama sekali? Nah, orang yang seperti itulah yang baru harus kita hindari ya. Karena ya ada red flag yang masih bisa diperbaiki lah. Ya misalnya kayak komunikasinya buruk gitu, nggak bisa ngobrol gitu. Atau orang yang sulit meminta maaf. Atau orang yang suka cemburu ringan. Nah itu semua sebenarnya bisa diperbaiki. Bukan harus dihindari total kan ya. Tapi ada juga red flag yang memang berbahaya kalau dibiarkan, kalau diabaikan secara terus-menerus. Kayak orang yang suka kekerasan, kontak fisik, manipulasi berat, kayak orang yang suka menghina terus-menerus, atau kontrol ekstrim terhadap kita. Nah itu red flag yang harus kita hindari ya. Dan jangan salah, ingat loh, red flag juga bisa ada di diri kita sendiri. Ya mungkin kita sulit mengontrol emosi, mungkin kita terlalu defensif, mungkin kita menghukum orang lain dengan diam, dengan silent treatment gitu. Atau terlalu bergantung pada validasi orang gitu, kayak pengen dipuji terus gitu. Nah itu red flag tuh. Kayak merasa semua keberhasilan dilakukan oleh diri kita sendiri juga itu red flag. Gak sia-sia aku kerja keras sendirian. Gak ada satu orang pun yang bantu. Tapi aku bisa sukses. Padahal bisa aja kan kita sebenarnya dibantu banyak orang, tapi kita mengabaikannya. Nah itu ada dalam diri kita sendiri dan itu juga red flag gitu. Dan itu bukan berarti kita monster kan ya. Tapi itu ya ada luka atau pola yang harus disadari dan perlu diperbaiki gitu. Bukan monster kita itu gitu. Mereka juga sama gitu. Karena ya memahami red flag itu bukan untuk sibuk menghakimi orang ya menurut saya. Tapi supaya kita itu lebih sadar, lebih hati-hati dan lebih sehat dalam menjalani hubungan dengan siapapun gitu. Ya karena hubungan yang sehat itu bukan hubungan yang sempurna ya. Gak adalah hubungan yang sempurna dalam hidup manusia ya. Ya pasti pernah tersakiti lah. Ya tapi hubungan yang sehat itu menurut saya itu ya hubungan yang punya kesadaran, punya komunikasi yang baik, punya rasa hormat, dan punya kemampuan untuk bertumbuh bersama gitu. Jadi ingat, red flag itu bukan sesuatu yang harus dihindari total ya. Itu cuma sebatas tanda gitu. Oke, mungkin itu aja video saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita dijauhkan dari penyakit red flag ya. Penyakit menghukum orang, mengklaim orang itu red flag gitu. Jadi kita harus hati-hati nge-label orang langsung gitu. Kita harus sadar diri dulu apakah kita sebenarnya ada red flag juga ya gitu. Terima kasih udah nonton sampai sini. Saya doakan yang subscribe rezekinya melimpah. Dan mungkin itu aja. Saya Sulaksana. See you on next video.